Nah, poin yang kedua, untuk kita mengalami kemenangan, maka dengan tegas tentunya kita melihat rangkuman yang saya pelajari. Poin yang kedua, terus menerus mendengarkan tentang Yesus. Mendengarkan tentang Allah. Nah, bagian ini mengajarkan kepada kita. Saudara perhatikan baik dari ayat ini. Saudara lihat pada ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Mendengar tentang Dia. Jadi orang yang akan mengalami kemenangan. Syarat yang kedua, kata Alkitab, kita harus terus menerus mendengar tentang Yesus. Haleluya. Jadi kita harus terus menerus mendengar tentang Yesus. Nah, pendengaran menentukan keimananmu ke depan. Pendengaranmu menentukan cara kerohanianmu, cara hidupmu. Dengan mendengar ini menentukan sejauh mana Anda memahami. Sejauh mana Anda memahami tentang pengenalan akan Dia. Karena Anda mendengar. Nah, orang mendengarkan firman Tuhan supaya kehidupan keimanannya bertumbuh. Sebab kita bicara kepada kita dalam Roma 17, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi ingat baik-baik syarat yang kedua untuk mengalami kemenangan. Kita harus mendengarkan firman Allah. Sebab saya bilang mendengar itu adalah aspek yang sangat menentukan menyangkut kualitas keimanan. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, agak sulit kehidupan kita akan dibangun dalam satu kebenaran. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, akan sulit kerohanian kita akan bertumbuh. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, akan sulit membuat kita tahu tentang pengajaran itu. Nah, makanya dengan aspek mendengar ini sangat penting. Sebab kita Wahyu mengatakan, ingat baik-baik, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Tuhan. Nah, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan kata Tuhan. Dan orang berkata, pendeta, kalau dia orang gak bisa mendengar, dia pongo. Nah, Tuhan kasih hikmat bahwa ada huruf timbul yang bisa dipelajari. Dunia sudah canggih, ada huruf timbul yang dia bisa baca, dia bisa ketahui, ya, huruf timbul. Nah, pendeta, kalau dia buta tapi dia mendengar, tapi yang juga ada huruf timbul. Nah, kalau orang juga tunarungu, ada cara yang dia bisa tahu. Dengan gerakan-gerakan tangan dia bisa tahu. Nah, ada banyak hal yang kita bisa gunakan dalam rangka untuk mengetahui kebenaran. Nah, sekali lagi untuk mengalami kemenangan, poin yang kedua, syarat yang kedua, maka kita orang percaya gereja terus menerus mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Allah. Nah, poin yang ketiga supaya gereja mengalami kemenangan. Poin yang ketiga diungkapkan, saudara perhatikan baik-baik dari bagian ini. Apa kata firman Tuhan? Dari terus menerus menerima pengajaran benar tentang Yesus. Tadi ada kalimat tentang pengajaran. Jadi terus menerus menerima pengajaran yang benar tentang Yesus. Sekali lagi, untuk mengalami kemenangan, maka gereja orang percaya poin yang ketiga, syarat yang ketiga, terus menerus menerima pengajaran yang benar tentang Yesus. Nah, ingat baik-baik, dengan menerima pengajaran tentang Yesus secara rutin, terus menerus akan membuat kita semakin kuat, semakin gigih di hadapan Tuhan. Kita semakin mantap di hadapan Tuhan. Kenapa? Terus menerus, continue mendengarkan suara Tuhan, menerima pengajaran Tuhan, mengenal tentang suara Tuhan, mengenal kebenaran. Jadi perhatikan baik, poin yang ketiga, terus menerus menerima pengajaran benar tentang Yesus. Jadi berarti ada pengajaran yang tidak benar. Nah, hati-hati saudara. Sekarang ada begitu banyak tentang pengajaran Kristen yang tidak benar. Pengajaran Kristen yang liberal itu sangat berbahaya. Pengajaran Kristen menyangkut hyper grace itu juga harus dinikmati dan dipelajari baik-baik. Pengajaran tentang Yesus yang benar yang disampaikan dalam bentuk Calvin, pemahaman Calvin yang ekstrim. Nah, ingat baik-baik. Ada orang berkata, karena Yesus sudah mati untuk kita, jadi kita biar bikin dosa, ya selamat, gak apa-apa. Karena Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Nah, hati-hati. Jadi sekali lagi,
Kita mesti menerima pengajaran yang benar tentang Yesus. Dengan lain kata, tidak lagi hidup pada kehidupan yang lama. Tidak lagi hidup pada kehidupan yang baru. Terus menerus kita menerima pengajaran. Nah, pengajaran ini, makna edukasi ini sangat penting. Sebab ajaran Kristen itu merupakan saripati daripada ucapan-ucapan Yesus, perkataan Yesus yang sangat memberkati hidup kita. Dan ingat baik-baik, pengajaran Yesus yang benar, dia merupakan subjek dan objek dari orang percaya.